Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Summa mabad, ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kembali kita bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya dan juga rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Allah SWT masih memperkenankan kita semua untuk kembali bermuajahah, menuntut ilmu, juga saling tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabri wa tawassi bil marhamah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, insyaallah di hari ini seperti biasa kita mengkaji terkait dengan dosa-dosa besar atau kitab Al-Kabair oleh Imam Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala. Itu karya Imam Dahabi rahimahullah, ya. Kita masuk ke dosa besar 38. Yaitu menguping pembicaraan rahasia. Dosa ini kategorinya adalah masuk dalam baik menguping pembicaraan yang orang tidak ingin didengar pemberitaannya, yang sifatnya rahasia, atau yang biasa-biasa saja, ya. Ini bisa masuk terkena larangan hadis ini. Kalau kita lihat ya, menguping pembicaraan rahasia ini, ya, kata Imam Dahabi, mudah-mudahan ini tidak digolongkan kepada dosa besar, katanya, ya. Tapi para ulama ada yang mengategorikan tetap dosa besar. Dan Imam Dahabi sebenarnya ketika mengatakan seperti itu hanya berharap tidak termasuk dosa besar. Mustami' 'alan nas ma yusirrunahu wa la'allaha laysat bikabirah, kata beliau. Yang menguping pemberitaan manusia ini dengan apa yang menjadi pemberitaan rahasia, berharap tidak termasuk kabirah. Meskipun perkataan beliau ini ya, hanya sekedar harapan, ya. Nyatanya beliau memasukkannya dalam bab kitab ini kabair. Ya, berarti dosa besar, ya. Demikian pula ulama yang lainnya, ya. Seperti Imam Ibnu Nuhas. Beliau juga mengatakan kaunuhu minal kabair azhar.
bahwa menguping pembicaraan rahasia, menguping pembicaraan manusia yang rahasia itu dikatakan sebagai dosa besar lebih jelas. Maksudnya lebih nampak kalau dia dikatakan sebagai dosa besar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-istima' ila hadisi qaumin la yuhibbuna istima'ahu. Maksudnya di sini adalah mendengar pembicaraan kaum yang kaum ini tidak menyukai kalau pembicaraannya itu didengar. Ya, la yuhibbuna istima'ahu. Ini maknanya ya. Qala Ibnu Hajar, yang dikatakan Imam Ibnu Hajar, ya, beliau mengatakan at-tasammu ila hadisi qaumin yakrahuna al-ittila' alaih. Mendengar atau menguping ya, pemberitaan suatu kaum yang mereka tidak suka untuk didengar, maksudnya itu. Berarti sama dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Wa hadza huwa sharih hadzal hadis ya. Dan ini sebagaimana pemahaman yang nampak yang sangat jelas dari hadis ini. Bahwa dhahir, inilah ya yang jelas. Di anna nanti disebutkan alasannya ya. Alasannya karena memang Nabi SAW mengancam dengan akan disiram subba, akan dituangkan ya kepada telinga orang yang seperti ini cairan timah yang mendidih, menunjukkan memang ini dosa besar ya. Karena cairan timah yang mendidih ini adalah wa'idun syadidun jiddan, menunjukkan ancaman yang sangat keras ya, ancaman yang sangat keras. Berkata Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala ya, mudah-mudahan kata beliau dosa ini tidak digolongkan kepada dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau membawakan dalil wala tajassasu, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Nabi SAW juga bersabda wa man istama'a ila hadisi qaumin wahum lahu karihun subba fi udunihi al-anuk yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedangkan dia kaum tadi tidak menyukainya, sedangkan mereka tidak menyukainya, maka pada hari kiamat nanti akan dituangkan cairan timah mendidih. Cairan timah mendidih ke dalam telinganya. Ini yang pertama. Hadisnya panjang ya. Wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Di sini panjang, lanjutannya berkaitan dengan bab lainnya ya. Barang siapa yang membuat gambar untuk makhluk hidup, maka akan diadab untuk disuruh untuk meniupkannya ruh kepada gambar tersebut. Padahal tidak mungkin ya, padahal dia tidak mampu melakukannya. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala tidak disebutkan memberikan komentar ya. Tapi kalau lihat dari kitab Arabnya, saya dapat ini ternyata ada Arabnya yang memang syarah dari Syekh Utsaimin ya. Yakni maknanya alladzi yatasamma ila unasin wa hum yakrahuna an yasma' fa innahu yusabbu fi udhunaihi anuk yaumal qiyamah. Makna hadis tadi yang diterangkan oleh Syekh Imam Ad-Dhahabi diterangkan oleh Syekh Utsaimin, maksudnya ada barang siapa mendengar hadis atau pembicaraan suatu kaum yang mereka tidak menyukainya, maka akan dituangkan di kedua telinganya timah mendidih dari kiamat. Maksudnya adalah alladzi yatasama ila nas wa hum yakrahun. Itu
yang mendengarkan pada pembicaraan manusia sedang mereka tidak menyukai. Nanti lebih lanjut lagi diterangkan sama beliau, ya. Maksudnya adalah tajid masalan, kata beliau. Engkau dapati misalnya ada seorang idara isnain, ada dua orang lagi ngobrol, ya yatakallamun, ya'khudul mushaf wa yajlisu qariban. Misalnya dia pura-pura duduk ngambil mushaf gitu. Duduk dekat dengan orang yang sedang ngobrol pembicaraan, summa yabda yutali' al-mushaf. Soalnya dia seolah-olah bolak-balik mushaf, ya, membukanya atau membacanya, ka'annahu yaqra, seakan-akan dia membaca. Ini terangkan oleh Syekh Utsaimin makanya di sini kok nggak ada artinya, ya. Di sini tidak ada. Tapi saya mendapati ini, masya Allah, Arabnya baru ketemu PDF-nya. Tajiduhu masalan, ya tadi, wa huwa yastami' ilaihim, sedangkan dia sambil mendengar pembicaraan dua orang ini, wa hum yakrahuna dzalik, sedangkan dua orang ini tidak menyukainya. Hadzal rajul, orang seperti ini, yusabu fi udhunaihi al-anuq yaumal qiyamah. Maka orang seperti ini dimaksud hadis ini, yaitu akan dituangkan ke dalam telinganya timah mendidih yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa yu'adzab hadzal adab wal iyad, maka dia diadab dengan adab ini maksudnya. Nah, ini yang dimaksud. Dan timah mendidih itu maksudnya narul jahannam a'dham min nari dunya bitis'ina wa sittina marrah. Ketika menerangkan tentang timah mendidih itu, ya, ketika beliau mengatakan tentang timah mendidih, maksudnya adalah rasul mudhab, yaitu timah yang mendidih dari api neraka jahanam. Dan api neraka jahanam lebih dahsyat dari api dunia, yakni 1:69, ya. Atau sebagaimana hadis yang lain, yaitu api jahanam itu 70 kalinya api dunia. Wa sawa'un kanu yakrahun, bahkan Syekh Utsaimin mengatakan di sini sama saja mereka tidak menyukai an yasma' li ghardin sahih, sama saja mereka yang apa? Orang-orang yang duduk ngobrol itu tidak suka, meskipun yang mendengarkannya mungkin niatnya untuk tujuan baik, li ghardin sahih au li gharri ghairdin, atau tanpa tujuan pun tidak boleh, ya. Li anna ba'dhan nas yakrah an yasma'ahu ghairuhu, karena memang secara umum kebanyakan manusia itu tidak suka kalau orang lain menguping darinya, walau kanal kalam ma fihi khata wala fihi sab. Meskipun dalam pembicaraannya itu tidak ada kesalahan, tidak ada celaan, ya. Akan tapi la yuridu an ahadan yasma'hu. Tapi kebanyakan orang, ya, berharap atau menginginkan tidak ada seorang pun mendengarkannya. Hadza yaqa fihi ba'dun nas. Maka inilah, ya, yang terjadi di sebagian manusia. Ini yang dimaksud, kata beliau, ya. Maka contoh yang tadi dicontohkan realnya adalah lagi ngobrol dua orang, kemudian dia pura-pura duduk sampingnya atau agak jauhan dikit, tapi pura-pura megang mushaf, baca-baca padahal lagi nyimak pembicaraan. Ini yang tidak disukai. Ini yang maksud ancaman ini, ya. Jadi memang benar-benar dalam Islam itu privasi, atau kalau memang kita tidak diajak ngobrol, ya berarti memang tidak masuk dalam itu. Makanya kenapa ada orang ketika dua orang sedang ngobrol, kita tidak boleh memutus pembicaraannya. Kalau mau saya hello saja, terus pergi. Ya, salaman saja terus pergi. Ya, untuk tidak memutus, karena ini tidak adab juga dalam berbicara, ya. Jadi kalau mau mengajak bicara orang yang sedang lagi ngobrol dengan orang lain, maka caranya adalah nunggu sampai tuntas urusannya. Kita duduk atau berdiri sampingnya kalau itu diizinkan. Kalau tidak diizinkan jauh. Kenapa? Masuk kategori tadi khawatirnya. Masuk kategori nguping khawatirnya, ya. Nah, Masya Allah, sejauh ini, ya, dalam Islam. Makanya para ulama menganggapnya ini dosa besar. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Dhahabi, Imam Hajjawi, Ibnu Nahas, Ibnu Nujaim, Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Karena Ibnu Hajar ada dua, Ibnu Hajar Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Maksud di sini maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan
As-Siwasi ya, As-Siwasi rahimahumullah taala jami'an. Mereka menganggap ini semuanya termasuk dosa besar. Dalam lafaz lain ada kalimat au yafirruna minhu. Kalau tadi lafaznya karihun, tidak suka ya. Ini kalau dalam redaksi lain dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau menyebutkan hadis sebelumnya, kemudian wa man istama'a ila hadisi qaumin, barang siapa mendengar, menguping pembicaraan suatu kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan mereka tidak menyukainya, au yafirruna minhu, lafadznya atau mereka lari darinya, jadi sudah menghindar ya, yafirruna minhu. Lafaz tambahan ini mungkin bisa lebih menerangkan makna tadi. Kalau karihun, nampak dari mana karihunnya, tidak sukanya itu menghindar. Orang ini menghindar ya. Didatangi pergi lagi. 2 orang itu atau 3 orang itu pergi lagi. Berarti menunjukkan pembicaraan yang tidak mau didengar. Au yafirruna minhu. Nah, kalau ada yang mendengar dan menguping orang yang lagi membicarakan pembicaraan yang sampai dia sendiri, mereka sendiri bahkan lari darinya, maka ini yang dimaksud hadis Nabi, subba fi udhunaihi al-anuq yaumal qiyamah. Ya, akan dituangkan pada telinganya timah mendidih di hari kiamat. Nah, maka hal ini yang tadi kita katakan masuk dalam makna tajasus. Masuk dalam makna tajasus. Padahal Allah mengatakan apa? Wala tajassasu, dan janganlah kamu tajassus. Apa tajassus artinya? Mencari-cari kesalahan orang lain. Karena makna tajassasu ini para ulama menerangkan di antaranya Ibnu Jauzi misalnya, dia mengatakan qara'a Abu Razin wal Hasan wa Dhahak wa Ibnu Sirin bil ha. Ya, jadi diriwayatkan dari ulama kita, di antaranya Abu Razin, Al Hasan, juga Imam Dhahak, Ibnu Sirin, ulama besar tabi'in, membaca wala tahassasu, wala tahassasu, ya, dibaca dengan ha, bukan jim. Berkata Abu Ubaidah, at-tajassus wa tahassus. Ini sama dikuatkan lagi oleh pendapat Abu Ubaidah, ya. Beliau mengatakan tajassus itu artinya tahassus, yakni tabahus. Tahassus itu artinya apa? Tabahus, mencari-cari kesalahan orang. Makanya intel itu dalam bahasa Arab jasus. Ya, apa artinya? Jasus. Dalam pekerjaan seperti intel pasti menguping ya. Nah, gimana dengan hal ini? Nah, ini kalau memang niatnya untuk mencari-cari kesalahan orang, maka ini yang diancam tadi. Bahkan kalau kecenderungannya makna yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadi umum semuanya ya. Semuanya masuk makna dari yang dikatakan sebagai diancam dengan menguping pembicaraan orang lain tadi. Baik suka, secara umum orang tidak suka ya, biasanya. Nah, kita kembali ke tafsir tajassus dulu ya. Makna tajassus itu adalah tahassus atau tabahus, mencari-cari. Qala Yahya ibn Abi Katsir, tajassus bil jim, yani an auratin nas. Mencari-cari kesalahan, maksudnya di sini mencari-cari auratin nas, suatu yang menjadi auratnya manusia. Orang kalau aurat kan berarti ditutupi, sudah ditutup-tutupi, tapi orang mencari-cari, ini makna ini. Allah mengharamkan ini. Dan janganlah kamu saling tajassus, ya. Itu mencari-cari hal yang sudah ditutup-tutupi oleh kaum muslimin, yang menjadi aurat bagi manusia. Maka dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aurat muslim, seorang muslim, maka Allah akan tutup auratnya di akhirat. Terkadang kita sering dengar berita burung, kabar berita tentang ustadz atau saudara kita muslim, ya, yang namanya jatuh dengan sebab melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kita katakan, kalau itu bukan mujahir itu yang berbuat dosa terang-terangan, ya, maka harusnya untuk ditutupi. Adabnya adalah dan etikanya adalah untuk menutupinya.
Apalagi kita mendengar dari guru kita, Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma hadi alaih, ya Allah berikan ampunan, berikan maafnya, dan tunjukkan ke arah yang benar. Ya. Atau kita mendengar dari guru kita seperti itu, atau semoga Allah mengampuninya, ya, dan tutur aibnya. Karena diantara adab murid, ya, yang sering kita lihat dari kita para ulama kita, diantaranya doa murid kepada gurunya adalah Allahumma stur aib syekh, ya Allah tutup aib guruku, ya Allah tutup aib guruku, ya Allah ampuni aib guru, ampuni kesalahannya. Nah, gitu yang dikatakan para salaf, ya. Jadi kalau kita dengar fulan mukmin, ya, kita bicara muslim saja, nggak usah guru kita, muslim yang lainnya mendengar bahwa fulan melakukan ini, melakukan itu. Kalau itu dosa yang antara dia dan Allah, yang tidak dia lakukan terang-terangan, dia tidak mengakukan sebagai pengakuan bahwa dia bangga dengan dosanya itu, maka untuk ditutupi. Man sattara musliman sattarahu Allah yaumil qiyamah. Kita tidak berusaha untuk mencari-cari berita, nguping-nguping ataupun menyebarkannya. Karena ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senang untuk tersebarnya fahisyah, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, maka bagi mereka adab yang pedih. Berita yang buruk, berita bohong, ya. Nah, jadi Yahya bin Abi Katsir tadi mengatakan maksudnya tajassus itu an auratin nas, tentang auratnya manusia. Jadi hal yang sudah ditutupi, maksud aurat di sini adalah hal yang sudah ditutupi, sudah mungkin dia bahkan taubat, apalagi sudah taubat, ya, maka hendaknya kita juga menutupinya, tidak perlu diungkit-ungkit. Oh dulu dia orang begini, dia mantan begini, tidak perlu. Kenapa? Karena berarti mengungkit aib yang padahal orang itu sudah taubat daripadanya, yang sudah meninggalkan jauh-jauh. Malu kalau disebutkan, malu di hadapan manusia. Nah, berbeda dengan halnya orang yang mujahir. Mujahir itu berbuat dosa terang-terangan, ya. Maka apalagi berbangga dengannya, maka tidak masalah untuk kemudian dinukilkan kepada kita untuk menjauhi orang-orang seperti itu. Ini bukan ghibah yang dilarang, ya. Membicarakan orang yang memang, atau untuk keperluan melaporkan, ya, istilahnya. Melaporkan kepada hakim. Nah, maka ini tidak termasuk pembicaraan yang dilarang. Bukan termasuk tajassus. Ya. Mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di antara makna tajassus ini adalah tadi tasammu, ya, mendengar ila hadisi qaumin, ya. Tasammu ila hadisi qaumin. Wa bilha al-istima' li hadisil qaum. Kata Yahya bin Katsir, tadi dikatakan oleh Ibnu Jauzi riwayat tentang sebagian ulama, ya kan, memaknai tajassus itu tahassus, oke? Benar ya? Bahkan Abu Ubaidah juga mengatakan tajassus itu artinya tahassus. Nah, dengan dengan tajassus kan pakai jim, diganti tahassus. Kata Yahya bin Abi Katsir maknanya al-istima' li hadisil qaum, yaitu nguping pembicaraan suatu kaum. Jadi kalau bisa dikatakan kenapa Imam Az-Zahabi memasukkan ayat ini sebagai dalil pada bab ini alasannya, Pak. Paham ya? Sekarang sudah jelas ya, koneksi sudah nyambung. Kenapa wala tajassasu masuk dalam larangan menguping pembicaraan itu adalah dalilnya dengan wala tajassasu, karena sebagian para ulama memaknai wala tajassasu wala tahassasu. Wala tahassasu itu artinya adalah al-istima' li hadisul qaum, yaitu menguping pembicaraan orang lain. Ya. Jadi larangan tajassus ini termasuk berarti larangan tahassus, maksud saya begitu ya. Maksud para ulama kita, larangan tajassus maknanya juga ada maksudnya larangan tahassus. Dan apa itu tahassus? Tahassus itu adalah nguping pembicaraan orang lain atau kaum. Nah, para ahli tafsir yang lain mengatakan tajassus itu al-bahsu an aibil muslimin wa auratihim. Ya. Mencari-cari aibnya kaum muslimin dan auratnya kaum muslimin. Dengan bahasa lain tadi, bahasa Indonesia ya, mencari-cari kesalahan kaum muslimin
mencari-cari aibnya kaum muslimin, maka ini termasuk tajassus, tidak boleh. Dan biasanya untuk mencari-cari tahu kesalahan orang lain dari mana? Nguping, ya, bukan hanya melihat, tapi nguping. Umumnya nguping, ya. Dengan menguping pembicaraan orang, maka dia tahu. Ya. Karena aib dan aurat kaum muslimin wajib untuk kita jaga, untuk kita hormati, untuk kita lindungi, untuk kita tutupi. Semoga dia sudah minta taubat kepada Allah mungkin, ya. Kita nggak tahu, mungkin dia sudah taubat dan taubatnya diterima, istighfarnya makbul, ya. Diampuni dosa-dosanya. Kita nggak ngerti, makanya tutup aib saudaramu. Bagaimana engkau tidak mau nampak aibmu di hadapan orang, maka orang lain juga tidak suka dan tidak mau kalau aibnya dinampak-nampakkan di hadapan orang. Jadi makanya saya kecualikan kecuali mujahir, gampangnya gitu ngapalinnya. Kan ada dua bahasa Arab, ya, muhajir, mujahir. Kalau muhajir kan yang berhijrah, hak dulu, muha. Kalau mujahir orang yang berbuat dosa terang-terangan. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa, setiap umatku diampuni dosa, illal mujahirin, kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Ya. Fasik, orang seperti ini fasik. Orang fasik seperti ini boleh untuk dihabarkan ke orang lain agar orang berhati-hati dengannya, menjauhi kesalahannya, tidak ikut turut andil dalam duduk bersamanya. Ya. Nah, jadi sebisa mungkin, ya, asalnya untuk menutupi aib orang lain, aib kaum muslimin, aurat kaum muslimin, ya, tidak membahas, tidak mencari-cari aib saudaranya, ya. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupinya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupinya, telah mengampuninya, telah memaafkannya. Maka tidak patut bagi kita untuk mengumbar aib orang lain, mencari-cari kesalahannya, menguping kesalahan-kesalahan orang lain, lalu kemudian menyebarkannya. Nauzubillah, ya. Fal makna, maka di sini berarti makna wala tajassasu ay la yabhas ahadukum an aibi akhihi. Janganlah salah seorang di antara kalian mencari aib saudaranya, mencari-cari kesalahan saudaranya, liyutalli alaihi, untuk kemudian dia tahu dan dikabarkan, mungkin bisa jadi ke orang lain. Idza satarahullah, apabila memang Allah sudah menutupinya. Tidak boleh mencari aib saudaranya apabila Allah sudah menutupinya. Allah sudah, mungkin bisa jadi sudah mengampuninya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memaafkannya. Kalau perokok itu mujahir apa? Bisa jadi ada orang perokok tapi tidak mujahir. Jadi dia berusaha ngumpet-ngumpet. Tidak ada orang yang tahu dia. Maka yang seperti ini ditutup aibnya. Kalau yang terang-terangan, ya, itu ngerokok dia. Nah, gitu, ya. Tinggalin orang. Penuntut ilmu kok ngerokok misalnya. Nggak pantas. Ya. Kalau argumen dokter saja yang masuk akal mesti ditolak. Yang wakil, yang reality, yang nyata, yang jelas. Terus mau dalil kayak apa lagi yang dia mau terima? Lalu berdalil dengan fatwa ulama dahulu tentang hukum tembakau, tidak madorot maka tidak haram. Ya, ulama dahulu mungkin belum menyingkap ulama-ulama sekarang, ya tidak. Teknologi, kemudian kecanggihan kedokteran sekarang sudah bisa menganalisa bahwa kesalahan fatal timbul dari rokok ini banyak, maka kemudian mereka mengatakan madorot, maka hal yang madorot pasti haram, kan begitu harusnya, menimbulkan madorot. Nah, jadi kemudian tidak dibawa ke mundur, ya, salah, ya. Ini kalau orang misalkan bahas rokok kemudian bahasnya mundur, kembali ke ulama dahulu yang bisa jadi, ya, pengetahuannya tentang kedokteran belum secanggih sekarang, makanya fatwanya gua dibangun dari itu, maka tidak berlaku dengan sekarang. Karena fatwa itu ya taghayyar bi taghayyuri zaman wal makan. Kata Imam Ibnu Qayyim, fatwa itu berubah dengan perubahan waktu dan tempat. Ya, fatwa itu berlaku di zaman itu aja. Karena belum menyingkap bahaya madorotnya dari tembakau ini. Ya. Semut aja nggak mau dekat katanya tembakau. Oh, so kita deket-deket. Hewan-hewan aja nggak mau deket itu dengan barang satu ini. Masuk kita deket-deket. Ya.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada mungkin orang yang benar-benar mujahir ya dengan dosa-dosanya, maka untuk diingatkan orang darinya ya agar tidak bermudah-mudahan dari, atau nasihati ya. Kalau sekedar masih menutupi dia umpet-umpetan, kita tahu tapi ini orang mesti ngerokok nih. Dari aroma tangannya, aroma, kan kadang kalau ustadz kan salamannya cipika-cipiki ya. Ini nggak mungkin ketularan rokok maksudnya. Kan beda ya antara yang duduk dengan perokok kena asapnya dengan orang ini ngerokok, kan kita ngerti. Beda lah, dari aroma mulutnya juga beda. Nah, kita yakin punya zon prasangka yang sangat kuat. Ini ustadz ngerokok. Nggak mungkin cuma duduk dengan orang perokok gitu. Habis ngisi pengajian yang orangnya mungkin ada ngerokok kemudian dia kena. Beda, pasti beda. Ya, beda. Kita bisa ngerti lah. Oh, ini orang ngerokok ini. Punya sangat prasangka kuat ngerokok, orang ini ngerokok. Tapi kemudian karena mungkin dia tidak melihatnya dan dia juga tidak pernah terang-terangan melakukan, ya sudahlah. Yang seperti ini kita tutupi. Beda kan? Ini aib nih. Ini aib tapi dia melakukannya sebenarnya tidak terang-terangan. Beda ya? Bedanya dengan yang habis ngaji, si pagi-pagi. Beda. Bahkan senang, bahkan kumpul ikhwan akhwat ya, yang akhwat juga ngerokok, yang ikhwan ngerokok. Ngeri. Jika ini keadaannya, yang kedua ya, maka jauhi orang seperti ini. Majelisnya jauh, tinggalkan. Masih banyak ustadz yang saleh, alim dan ngerti hukum lalu meninggalkannya. Mana yang afdal, mana yang lebih terbaik untuk bagi seorang alim, lalu dia pilih, tinggalkan yang seperti itu. Nah, karena lagi rame juga nih. Mungkin antum nggak tahu, atau tahu, dia nggak tahu. Antum tahu? Wah, memang berarti mudah tersebar ya. Makanya saya detailkan tadi pembahasannya agar kita tidak terjebak dalam satu masalah yang ternyata ini aib, ini aurat yang harus kita tutupi, ataukah sekedar sudah tahu berarti sudah tinggalkan. Bahwa itu mujahir terang-terangan berpendapat seperti itu, berarti memang harus ditinggalkan. Ya. Nah, Wakil li Ibnu Mas'ud, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, hadal Walid ibn Uqbah. Apa maksudnya? Dikatakan pada Ibnu Mas'ud cerita tentang khalifah mungkin ya, ulama khalifah, pemimpin di zaman itu yang suka meminyaki rambut jenggotnya dengan khamr. Lalu dijawab oleh Ibnu Mas'ud, inna nuhina anitajassus. Kita dilarang di dalam Islam ini dari tajassus, mencari-cari kesalahan orang. Fa in yadhhar lana syai' na'khudhu bih. Kalau yang nampak dari kita, ya kita ambil. Tapi yang tidak, ya tidak perlu diambil. Tidak dikorek-korek selain gitu. Jadi kalau hanya kila atau katanya itu buang jauh-jauh. Karena kita nggak lihat langsung ya, kita tidak menyaksikan langsung. Jadi kila ini masih hanya dikatakan kepada Ibnu Mas'ud. Jadi orang Ibnu Mas'ud sendiri nggak melihat gitu. Berarti ada orang yang menghabarkan, ya, bahwa fulan Walid bin Uqbah, ini Walid bin Uqbah ini nama khalifah kayaknya, atau sahabat ya. Taqattara lihiyatuhu khamran. Dia menetes-netesi jenggotnya dengan khamr gitu. Maka ketika dikabarkan berita seperti ini kepada Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan apa? Inna nuhina anit tajassus. Kami dilarang dari tajassus, mencari-cari aib kesalahan orang lain, kesalahan kaum muslimin. Fa in yadhhar lana syai' na'khudh bih. Kalau yang nampak kita ambil, kalau tidak ya tidak perlu dikorek-korek, tidak perlu digali-gali lebih dalam. Nah, ini intinya ya, pembahasan dari dosa besar yang ke-38 ini. Ya, kenapa Imam Dhahabi memasukkan makna tajassus ini atau surat Al-Hujurat ayat 16 ini dalam dalil larangan nguping pembicaraan rahasia, karena makna tajassus itu diantara juga tahassus. Tahassus itu adalah nguping pembicaraan suatu kaum. Maka maksud dari ayat ini termasuk ya
Jangan kalian tajassus, berarti maksudnya jangan kalian juga menguping pembicaraan orang lain. Nah, ini diantara maknanya yang disebutkan oleh Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala. Dan hadis tentang ini memang tidak banyak, hanya satu disebutkan oleh Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunihi al-anuq yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka tidak suka kepadanya, maka pada hari kiamat orang yang seperti ini akan dituangkan kepadanya cairan timah mendidih ke dalam telinganya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin ini ayo ikhwah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesannya ya, untuk kita menutupi aib. Pesan yang kita ambil dari pembahasan kita ini, kita untuk menutup aib kaum muslimin, aib saudara kita ya, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi dengan berusaha nguping ya, tajassus, memata-matai atau menguping-uping ya, semua ini dihindari karena termasuk juga menyibukkan hal yang tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, apa Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Itu tidak bermanfaat untuk dunianya, tidak bermanfaat untuk akhiratnya ya, sama sekali. Dan kita wajib untuk menjaga nama baik, harga diri saudara kita. Karena harga diri, kehormatan ya, maksudnya darah dan harta kaum muslimin haram atas diri kita semua. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Nabi mengatakan dalam Hajjatul Wada di padang Arafah ya, di ribuan sahabat yang mulia, Nabi mengatakan sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram seperti haramnya hari ini tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah, hari Arafah, hari yang sangat agung. Bulan ini bulan Muharram karena Dzulhijjah termasuk bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Muharram 4 ya. Dan seperti haramnya negeri ini, tanah haram. Karena tanah Arafah termasuk ya, batasan yang masih wilayah tanah haram yang tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya. Nah, maka jagalah ya nama baik orang sebagaimana kita menjaga nama baik kita sendiri ya. Tutup aib orang lain sebagaimana kita mau ditutupi aibnya. Jangan menguping pembicaraan orang lain yang bisa jadi mereka tidak menyukainya, dan ini terancam khawatirnya dengan hadis yang mulia tadi dari hadis Bukhari. Nah, wallahu taala wa alam bisawab. Sampai sini mungkin kalau ada yang ditanyakan, tafadhal. Bagaimana menyikapi kalau misalkan kita punya seorang teman gitu kan yang jika di depan keluarganya itu kadang baik, tapi giliran teman-temannya mukanya secara tamprangan gitu. Apanya? Menyebarkan menampakkan keburukannya secara tamprangan, misalkan di teman-temannya dia ngerokok nih, dan balik ke keluarganya dia nggak ngerokok, sholat, di teman-temannya dia nggak sholat. Pinter ini berarti ya, pinter cuci baju. Jadi anak SD ibaratnya gitu ya, mainan di sawah kotor-kotoran, tapi pulang dia sudah laundryan gitu, cuci rapi lagi. Gitu ibaratnya gitu. Jadi di tengah keluarganya dia bersih, nggak melakukan apa-apa, tapi ketika kumpul dengan teman-temannya dia kembali rusak. Ya, orang seperti ini dua muka berarti. Membenci orang yang punya dua muka, dzul wajhain. Dengan satu kaum dia begini, dengan satu kaum dia begini. Kaum keluarganya begini, baik, yaitu jaim, jaga image, selalu soleh, selalu taat. Nanti giliran kumpul dengan seton-setonnya. Ini dzul wajhain. Kayak orang mana? Tipe kalau orang munafik ya. Tipe kalau orang munafik. Tipe kalau orang munafik kan begitu. Ketika kumpul dengan kaum mukminin, kami beriman kok. Kami seperti kalian gini. Tapi ketika kumpul dengan seton-seton mereka, inna nahnu mustahzi'un. Kami itu sebenarnya cuma candaan. Mereka tak olok-olok itu.
Ala innahum apa Allah mengatakan Allah yastahzi'u bihim. Allah membalas olok-olokan mereka wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah biarkan mereka leluasa dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan. Ini Allah menyebutkan tentang yang duwajhin. Maka gambaran duwajhin ya bukan berarti itu munafik asli ya, bukan. Itu dia baru terkena sifat nifak saja. Nifak amali. Itu punya dua wajah, harusnya dijauhi. Karena nifak amali seperti apabila berkata berdusta, berjanji mengingkari dan seterusnya. Nah, sebaiknya dinasihati. Kalau kita tahu orang yang seperti itu jelas ya, sebaiknya dinasihati agar tidak melakukan seperti itu. Karena itu akan merugikan dirinya sendiri. Suatu saat juga akan ketahuan ya keluarganya, kalau ketahuan malah marah besar dan seterusnya, malah dihukum dan seterusnya. Atau diingatkan tentang ya jelas bahayanya apalagi bergaul dengan orang-orang yang rusak ya. Atau kalau memang itu dari bagian keluarga kita dan dia rusaknya kalau dengan teman-temannya, berarti memang kita ketatin untuk dia kurangi bergaulannya, kurangi berinteraksi dengan orang lain yang seperti itu. Karena ternyata rusaknya dia ketika dengan orang lain. Di rumah baik-baik saja. Nah, maka pintunya ke sana tutup. Ini disebut dengan saddu dara'i, ya, menutup celahnya. Ya. Mungkin diberi aktivitas apa di rumah tangganya atau di keluarganya itu, mungkin piknik bareng, apa bareng yang sehingga dia jarang berinteraksi dengan teman-temannya. Jika pasti teman-temannya adalah buruk, baik dia mempengaruhi atau mungkin dia yang terpengaruhi, gitu kan? Kita kan sangat mungkin itu. Di tengah-tengah kita itu, saudara-saudara kita itu sangat mungkin itu. Antara dia yang mempengaruhi atau dia yang dipengaruhi, kan gitu. Tapi seorang muslim seharusnya memang seperti ikan di lautan. Mewarnai, tapi tanpa harus dia hanyut dan larut dalam rasa asinnya lautan, kan gitu. Nah, kita di tengah masyarakat, mungkin masyarakat rusak, tetapi kita tidak perlu ikut mereka dengan kerusakannya. Ini yang dimaksud dengan ghuraba, orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Mereka yang tetap soleh di tengah-tengah orang yang rusak. Atau makna ghuraba yang kedua, orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah orang justru melakukan kerusakan. As-salih, idza fasadan nas, atau al-muslih ma'afsadan nas. Itu makna ghuraba. Nabi bersabda, tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang ghuraba, yang asing tadi. Yang melakukan baik dia soleh di tengah-tengah manusia rusak, atau dia melakukan perbaikan di saat orang-orang melakukan kerusakan. Nah, apa kita perlu kasih tahu ke pihak yang nggak tahu itu? oh, ya, termasuk berarti dalam hal ini keluarga adalah hal yang berwajib ya, pihak yang berwajib maksudnya. Keluarga itu punya istilahnya punya wilayah, punya kedudukan, punya kekuasaan untuk menegur anak ini. Daripada kita menegur langsung tidak tepat mungkin, jadi malah berantem dan seterusnya, jadi salah. Maka keluarganya lebih berhak untuk menegurnya. Ya, berhak untuk, dan ini tidak termasuk tajassus karena ya al-waqi' ya, untuk menyebutkan realita yang ada demi kebaikan anak juga, demi kebaikan orang tadi ya, agar berubah kepada hal yang benar. Karena di sini keluarga itu ibaratnya yang berwajibnya istilahnya, yang lebih tahu untuk wajib tahu ngerti, yang bisa menegurnya. Karena ingkarul munkar kan ada tiga kan, yang punya kekuasaan dengan tangan, yang pakai yang nggak mampu dengan tangan pakai lisan, yang nggak mampu dengan lisan pakai hati, ingkari dan meninggalkannya. Kita masuk mana nih? Lisan langsung mungkin, tapi malah timbul jadi masalah. Ya, bisa mungkin dengan pihak ketiga, ustadz atau keluarganya. Jadi memberitahu itu bisa ke ustadz atau keluarganya. Kalau keluarganya tidak berpotensi malah memperbaiki, ya jangan, nggak usah. Kenapa? Lah, kadang memang
begitu kan, keluarga itu membela doang, ngertinya anaknya baik, anaknya dikasih tahu pun percuma, dia akan nggak bisa proporsional, nggak insaf, adil, tidak bisa. Kenapa? Ya anaknya sendiri pasti dibela dong. Terus gimana caranya? Afdolnya siapa yang menjadi panutan dia? Kalau ustadz di kampungnya siapa, kasih tahu untuk menasihati. Dan menasihatinya ustadz punya cara, mungkin tidak langsung kamu salah gini, nggak mungkin, pasti sebaiknya anak tuh begini, jadi orang terusnya begini, tanpa harus menyindir orang ini langsung. Ya, sebenarnya lagi pembahasan umum tapi seakan-akan pembahasan umum tapi sebenarnya nyindir orang ini satu, kan bisa nggak? Orang berilmu tahu caranya. Nah, gitu ya. Dan seperti itu bukan termasuk tajassus, karena kita justru malah ke yang tepat gitu untuk memberikan nasihat yang tepat. Itu siapa? Ya ustadznya atau guru ngajinya atau yang menjadi panutan dia siapa. Kalau keluarganya mesti lihat tadi kemungkinan apakah justru makin masalah, kita dituduh macam-macam, atau malah dia terima kasih dengan info itu dan seterusnya. Maka dilihat ya, harus dilihat maslahat madaratnya. Wallahu a'lam. Tanya Pak Ustaz. Oh, Ini di suatu negara hampir semuanya pasti ada namanya badan intelijen Pak Ustaz ya. Ini kaitannya intelijen ini tugasnya mungkin gitu, sebagai tugas utamanya gitu. Apakah ini termasuk tajassus? Itu yang pertama. Yang kedua, hampir di semua ya banyak sekali kita lihat ada terjadi rivalitas bisnis. Yang di dalam bisnis ini ya kadang-kadang sama, dia korek-korek kesalahan dari yang satunya gitu. Contoh lah, air minum ini contoh air minum gitu ya. Kata di sini katanya botolnya nggak usah ini jadi lebih bisa direcycle, nggak usah dibuang. Kata ini nanti ini begini, kalau produk ini begini, walaupun tidak disebutkan produknya, tetapi kita tahu yang dimaksud itu adalah itu gitu. Ini kan sama-sama korek-korek kekurangan dari yang lainnya gitu. Ini gimana nih Pak Ustaz dua hal ini? Nah, yang pertama tentang intelijen yang memang milik negara itu, mereka punya apa istilahnya hak khusus ya untuk keamanan negara dan seterusnya, maka dibolehkan. Maslahat yang besar, maslahat kaum muslimin seluruhnya, bahkan bukan hanya kaum muslimin, maslahat negara ini ya, untuk berbangsa dan bernegara, maka mereka boleh sah-sah saja untuk melakukan pekerjaannya, bahkan mungkin menyadap dan selain-lain. Memang untuk kepentingan yang sangat penting ya, bukan hanya untuk sekedar mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi mungkin tetap saja akan terjatuh pada tajassus yang dilarang, bisa jadi. Nah, tapi sampai mana batas toleransinya wallahu alam. Tapi yang pasti hal seperti itu khawatirnya memang ketika sudah mulai tentang aib keluarganya, dan itu yang nggak boleh disingkap harusnya. Jadi dia fokus pada pekerjaannya harusnya. Apa yang dibutuhkan, apa kesalahannya orang ini, ya itu yang harusnya adapun kemudian biasanya berlebihan ya, masuk ke berita itu, beritanya yang membuat beritanya kadang berlebih-lebihan. Ternyata dia nikah lagi banyak, loh ini kan nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya dengan kasus dia gitu. Dia tokoh apa, kemudian kasusnya apa, kemudian kok merembet kemana-mana. Ini yang itu hendaknya kita menutupi aibnya. Oh, semoga Allah maafkan. Karena kita pun pada posisi seperti itu, gak bakal mau kita. Lagi dikasuskan, kemudian semuanya dipretelin, terus kita pun posisi itu kita pasti nggak mau. Sama, saudara kita juga nggak bakal mau dibegitukan. Jadi harusnya hal yang privasi, hal yang sifatnya bukan artinya nggak ada kaitan itu ya nggak boleh diketahui publik ya. Itu untuk konsumsi aparat atau yang memang bekerja di situ saja ya. Lalu dia wajib untuk menutupi yang memang harus ditutupi. Adapun masalah bisnis ya, untuk saling menjatuhkan dengan cara mencari-cari kelemahannya, lawannya dan seterusnya, maka ini tidak sehat ya. Persaingan yang tidak sehat. Ya. Kalau secara dia menerangkan secara ilmiah memang benar hal demikian ya, dengan maksud itu tidak masalah. Ya kan, Pak? Artinya memang secara ilmiah kalau botol misalnya, Anda nggak tahu ya, kalau berulang-ulang misalnya kan nggak bagus gitu ya. Dan itu kalau bisa dibuktikan bahwa itu menyebabkan kanker dan lain-lainnya,
silakan. Dia kemudian membesar-besarkan itu berita itu dan bukan untuk hanya bukan hanya masalah bisnis, tapi untuk dia terangkan bahwa keutamaan air kami di sini, ini karena nggak masalah, ya. Bukan untuk menjatuhkan lawan, ya. Tapi memang untuk mengingatkan tentang pentingnya kesehatan. Ya, jadi kembalinya ke niat itu, Pak. Kalau niatnya salah jadi bahaya memang. Hanya untuk mencari keuntungan, menggulingkan lawan, mengalahkan. Nah ini, jadi akhirnya tidak sehat dan berdosa jelas pastinya. Nah, saya kira cukup ya. Sudah jam 8. Alhamdulillah. Kita cukupkan kajian kita hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk terus belajar, mengamalkan, mendakwahkannya dan bersabar di atas itu semua. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.